Ibu Dekan sudah mengajukan juga. Nunggu. Narasumber yang pertama lagi on air, kita mulai seremonialnya dulu. Mudah-mudahan biar cepat selesai dan kita bisa berbagi banyak pengalaman dengan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi yang akan membuka acara ini, yang sempat hadir, dua narasumber yang hebat yang kita undang pada FGD Fokus Grup Diskusi pada sore hari ini. Yang pertama Bapak Dr. Haji Badri Ismail MPDI. Beliau adalah Ketua LPM UIN Radipata Palembang yang betul-betul berkecimpung dengan kegiatan PAK dan BKD ini, jenjang karir dosen. Yang kedua, narasumber kita yang terhormat Ibu Bayinatul Dr. Bayinatul Muhtaromah, Dokter Hewan MSI, yang juga merupakan mantan dekan Fakultas Sains Teknologi periode kedua setelah Pak Satiman. Alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman beliau bagaimana penjenjangan karir dan PAK serta linknya antara BKD dan PAK dosen di dalam penjenjangan karir dosen. Dan nanti akan bercerita bagaimana dualisme aturan yang ada di Kementerian Diktis, Kemenak dan Kementerian Dikti. Mungkin itu nanti akan kita membicarakan supaya kita ada pencerahan dan bagaimana memulainya, apakah di mana letak benang kusutnya sehingga kita bisa melaksanakannya dengan baik dan lancar. Untuk itu mari kita mulai acara kita dengan sama-sama membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi jauh mengendarai kuda, terlepas ia hilang pula pelana. Kita boleh suasana tidak bersua, tetapi semangat kita selalu ada untuk membaca. Mari kita dengar sambutan Dekan Fakultas Sains Teknologi kepada Ibu Dr. Dian Erlina, SPD MHum. Kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Pak Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur, bahagia sekali rasanya sore ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, walaupun kita bersua secara daring, tetapi insya Allah silaturahim kita akan senantiasa terus terjaga. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bu Bayin. Bu Bayin ini merupakan salah satu yang paling banyak membantu FST UIN Raden Fatah. FOA pertama kami sejak fakultas kami berdiri itu dengan UIN Malang, dan FST UIN Malang. Waktu itu Bu Bayin bersedia memimpin kami dari awal. Terima kasih banyak Bu Bayin. Kemudian kita sedang menunggu juga ada Pak Fajri, ya belum hadir Pak Irham ya. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian sudah berpartisipasi dalam diskusi kita. Nah, dimanapun Bapak Ibu berada, kami apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaannya untuk bergabung bersama kami. Sedikit informasi terkait dengan latar belakang dan tujuan diskusi ini. Ini berawal dari rapat koordinasi kami di UIN Raden Fatah. Pada saat itu Ketua SPI menyampaikan bahwa mereka masih terkendala dengan menghitung kelebihan kinerja dosen, karena dosen-dosen beberapa itu masih
belum begitu cermat menghitung atau mengisi laporan BKD mereka. Nah, informasi ini kami tangkap dan kami pahami bahwa ternyata ini masih Dek, ingatkan mama ya untuk matikan kompor dan sosialisasi terkait dengan ketentuan pengisian BKD di kalangan dosen. Sudah satu Jarum panjangnya yang ke satu. Kelambatan ya. Kita memiliki pemahaman yang sama terkait aturan-aturan atau ketentuan penilaian beban kerja kita. Lagi selain itu kita sebagai dosen juga sangat berkepentingan dengan topik diskusi kita sore ini karena kita dalam perjalanan karir kita tentu saja kita menginginkan adanya pengembangan jenjang karir. Misalnya kalau tadinya kita di awal pengangkatan pertama itu di usia katakanlah 25 dengan asisten ahli, kemudian tentu saja kita ingin ada peningkatan menjadi lektor, kemudian lektor kepala, dan tentu saja berkeinginan untuk menjadi guru besar. Nah, menurut saya relevan sekali kita menghadirkan Bu Bayin pada diskusi kita ini karena memang kami dengar informasinya beliau ini sedang menunggu. Kalau menunggu itu berarti sudah dalam waktu dekat ya Bu untuk SK guru besarnya. Oleh karena itu kami Sains dan Teknologi mengajak Bapak Ibu semua untuk mari kita manfaatkan kesempatan diskusi ini untuk menggali berbagai ilmu dan pengalaman dari narasumber agar kita bisa juga membuat perencanaan yang matang dan strategi upaya kita agar kita bisa melakukan pengembangan diri dalam rangka untuk peningkatan jenjang karir kita sebagai dosen. Oke, demikian izinkan saya untuk mempersembahkan sebuah pantun untuk Bu Bayin karena kami punya tradisi senantiasa berpantun. Kayu dibakar menjadi arang, sate dibakar untuk dimakan. Bu Bayin hadir jauh-jauh dari Malang, tetapi sayang tidak ada pempek yang dapat kami hidangkan. Nanti dirapel aja pempek Palembang. Oke, terima kasih. Sudah dibuka oleh moderator, silakan. Monggo Pak Irham dilanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Dekan yang sudah memberikan pengantar dalam kegiatan FGD kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada pencerahan. Kita nunggu, kayaknya belum hadir juga Pak Fajrinya. Di telepon? Sudah dikonfirmasi. Oke. Atau nanti kita efisiensi, kita maju dulu Ibu Bayin ya. Oh iya, monggo silakan. Ya, oke. Untuk Bapak Ibu sebagai pengantar karena Pak Fajrinya belum muncul, kita majukan dulu narasumber kedua, berbagi pengalaman kita bagaimana aturan baru yang sebelumnya pada masa transisi sebelumnya itu 2019 ada dikeluarkan oleh Edaran Dikti, kemudian terhitung tanggal 1 Januari 2020 edaran 2019 itu diperbarui dengan aturan PAK yang baru, walaupun tadi ada perubahan angka dan nilai, saya kira tetap semuanya mungkin ada perubahan-perubahan yang teknis yang akan dijelaskan atau berbagi pengalaman dengan kita. Nah, masa transisi inilah yang menjadi hambatan, apakah itu dosen ASN maupun non-ASN, baik penjamin karirnya dari asisten ahli dan seterusnya. Karena sistem dan mekanismenya kita ini dilema, yang satu sisi di kaki Kementerian Agama, yang satu sisi di kaki Kementerian Dikti. Nah, bagaimana kita mengkolaborasikan dua aturan ini yang kadang-kadang kita menurunkan aturan itu, ternyata tidak juga kita lepaskan kepada Dikti untuk jenjang yang di atas.
Sedangkan jenjang di bawah mungkin kita bisa mengakomodir dari teman-teman kita dosen yang ada di PTKN sendiri masing-masing. Saya kira itu, mari kita dengarkan materi dari Ibu Bayan. Kepada Bu Bayan kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sebenarnya pesannya hanya cerita gitu ya, cerita pengalaman. Cuman kalau memang berbicara mengenai kepangkatan karena terkait dengan aturan-aturan yang cukup detail, itu akan sedikit sulit kalau hanya cerita pengalaman aja. Cuman mungkin saya cerita pengalaman dulu, baru terus kemudian mungkin menyampaikan perbedaan antara aturan baru dan aturan yang lama. Kebetulan sampai 30 Juni 2020 ini kita masih aturan yang lama, Pak Irham. Jadi kita masih menggunakan aturan PAK tahun 2014. Sehingga tidak ada perubahan sampai tanggal 30 Juni. Kalau ada yang ingin mengajukan guru besar, itu sangat disarankan bisa diajukan sebelum 30 Juni. Karena nanti akan mengikuti aturan yang lama, yang mungkin kita sudah mempelajari semua, sudah tahu aturannya seperti apa. Karena setelah itu sudah menggunakan aturan yang baru. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat ini tidak, hanya mungkin ada syarat yang sedikit berat, terutama kita ini syaratnya yang rata-rata menjadi kendala kita adalah jurnal internasional bereputasi. Pertama karena sistem yang rata-rata belum mendukung dari perguruan tinggi atau lembaga kita. Waktu 2017 saya itu sudah siap, sudah disidangkan di universitas. Tetapi saya merasa kok jurnalnya kurang bermutu, saya nggak berani, nggak pede waktu itu. Sehingga belum saya kirim, hingga nunggu sampai 2019 itu baru diberi hidayah, baru berani. Awal 2019. Nah, prosesnya cukup lama di universitas karena harus setelah dari fakultas, jadi cukup ribet untuk persiapan administrasinya, artinya harus disiapkan semuanya karena sekarang berbasis online semua, sehingga alamat URL dan seterusnya itu harus langsung bisa menuju ke jurnal yang bersangkutan. Jadi ketika reviewer buka itu langsung bisa ini URL-nya langsung online ke jurnal yang bersangkutan. Kemudian bisa juga harus juga untuk sebagai cadangan ke repository. Jadi ke repository jurnal. Kemudian masalah yang kedua adalah terkait dengan jadi ada kirim itu masih berstatus terindeks Scopus, tetapi kemudian sinyal dia atau sinyal kita? Suara putus-putus, Bu Bayan. Oh iya. Ini di sini gambarnya nggak kelihatan. Zoom meeting not responding ya. Ada keluar lagi. Oke, sudah Bu. Sudah? Oke, udah. Silakan lanjut. Respon. Ya. Halo, ya silakan Bu. Oke.
Kemudian masalah yang lain lagi adalah terkait dengan jurnal yang cancel. Jadi sering kita waktu mengirim itu masih terindeks Scopus, tapi kemudian setelah terbit itu sudah tidak terindeks lagi. Itu harus diperhatikan. Ada cadangan gitu ya, ketika ini sudah tidak Scopus lagi, maka itu bisa juga tidak diakui. Hanya beberapa waktu yang lalu yang Bapak putus lagi Bu, Bain. Halo. Pak Direktur sebulan belum cancel, maka ketika pengajuan ada review sebagai syarat guru besar. Halo? Ya, terus Bu, lanjut. Videonya tidak bergerak, tapi suaranya kan. Lanjut, Bu Bain. Sudah bisa kah? Bisa. Oke. Kemudian jadi ada pengalaman seperti itu. Sehingga misalnya kita mempunyai jurnal internasional yang bereputasi sebaiknya lebih dari satu. Dan kemudian untuk sebenarnya yang difokuskan kalau kita strategi untuk mempersiapkan untuk pengajuan kedepannya kan semuanya ke guru besar. Maka yang menurut saya yang perlu disiapkan dulu karena ini hal yang paling sulit di antara syarat yang lain adalah ya jurnal internasional bereputasi itu dulu. Kemudian nanti baru yang lainnya. Untuk jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2 itu sebaiknya harus ada. Ya minimal 1. Untuk international conference atau proceeding itu ada nilai kepatutannya, artinya proceeding terlalu banyak bisa tidak diakui, sama juga Sinyal enggak? Halo, Bu Bain. Kayak di kantor ya. Ya, saya bisa nge-share PPT. Ya. Sebentar. Ini kok hang ya? Mohon maaf nih. Tiba-tiba hang.
Bu Bayin bisa coba videonya di stop dulu. Ya, ganti share-nya. Ya, suaranya aja dulu dengan share screen-nya. Oke, sebentar. Ini kayaknya hang-nya. Bentar. Saya, Bu. Iya, ini kok hang ya, anunya apa? Laptopnya jadi hang. Beratan nggak? Kalau bentar. Nah, hilang Pak Ji nih. Iya, ketutup. Mana ketutup? Mak Bajir itu. Di kontak, Pak. Nah, ini baru masuk Pak Bajri, Pak. Oke. Silakan Pak Bajri. Ya, silakan. Kami persilakan dengan segala hormat. Ya, tadi mohon maaf ini, yang kami hormati Ibu Dekan Saintek, Ibu Dian Erlina, kemudian Pak Irham selaku moderator, dan seluruh peserta yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Jadi mohon maaf tadi agak-agak hilang tadi ya, karena saya mau nampilin slide saya, tahu-tahu kepijit yang mana begitu. Saya coba tampilin dulu ini slide saya ya. Ya. Di mana tadi? Ya. Oke, gini aja. Ya. Mungkin nanti kita akan bagikan saja nanti slide-nya. Tema kita pada siang hari ini ada dua yang menarik, yaitu yang pertama tentang BKD, kemudian yang kedua tentang PAK. Jadi nanti bedakan dulu mana nanti yang BKD, nanti yang mana yang menjadi PAK. Jadi kalau BKD itu merupakan beban kinerja dosen, dan kemudian kalau PAK itu merupakan penilaian angka kredit. Karena kenapa ini harus kita bedakan? Karena
antara BKD dan PAK ini sumbernya sama. Sumber rujukannya sama, yaitu melalui Permenpan. Nah, tetapi nanti turunannya kemudian akan menjadi berbeda. Nah, yang ini harus dipahami dulu. Jadi kalau beban kinerja dosen itu terkait dengan kinerja dosen yang menurut aturan bahwa kita wajib untuk dalam satu semester dosen itu wajib melaksanakan Tridharma perguruan tinggi minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Nanti kalau PAK-nya nanti beda lagi nanti, tergantung kepangkatan mereka, apakah mulai dari asisten ahli, kemudian sampai lektor, kemudian lektor kepala, nanti sampai pada guru besar. Nah ini merupakan suatu diskusi yang sangat menarik, nanti apalagi nanti ditambah oleh Ibu Bayyinatul Mukhtaroma ini Bu Prof. Udah keluar Bu Prof ya? Guru besarnya ya? Masih on the way. Masih OTW. Ya ini merupakan praktisi, jadi kita akan mungkin akan bisa mengeksplor lebih banyak tentang bagaimana proses dari LK kemudian menjadi guru besar. Nah ini akan kita bahas satu persatu. Kalau kita bicara tentang BKD itu ada dua. Ya kan? BKD itu ada dua. Yang pertama disebut dengan RBKD dan kemudian disebut dengan LBKD. Ya. Nah, kalau yang namanya konsep BKD, LKD, yang pertama itu bahwa rencana beban kerja dosen itu sebagaimana yang sudah kita lakukan, baik itu RBKD maupun LKD, itu merupakan sebuah pekerjaan bagi dosen yang kita lakukan di awal semester. Dan kemudian kalau untuk konteks UINDA dan FATA Palembang kita sudah membuat jadwal-jadwalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Walaupun kadang-kadang ada beberapa teman kita yang kemudian kurang mematuhi aturan-aturan tentang mekanisme pelaporan baik itu RBKD dengan LBKD. Kemudian yang kedua adalah yang namanya LKD atau laporan kinerja dosen itu merupakan kinerja real dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi selama satu semester yang dilakukan oleh dosen. Nah sebenarnya Bapak Ibu ingin kami sampaikan bahwa kalau kita merujuk kepada aturan undang-undang, ya kan, bahwa setiap dosen ini wajib untuk melaporkan LKD-nya dalam setiap satu semester. Tetapi memang ada beberapa hal yang kemudian yang hanya melaporkan LKD itu adalah dosen yang sudah mendapatkan sertifikasi dosen. Kemudian Bapak Ibu, kalau yang namanya untuk SKS minimal dan kemudian untuk SKS maksimal, sebagaimana yang disepakati untuk UINDA dan FATA Palembang, kita menganut konsep minimal bahwa UINDA dan FATA dosennya wajib untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi plus unsur penunjang itu sebanyak 12 SKS dengan pembagian 9 SKS itu untuk untuk pengajaran, kemudian satu SKS berapa itu ya 8 atau 8 tambah 1 9 SKS untuk pendidikan dan penelitian, kemudian 3 SKS, 1 SKS setengah untuk pengabdian kepada masyarakat, dan kemudian 1,5-nya lagi itu untuk unsur penunjang. Nah, kalau untuk yang seperti ini, yang 3 SKS, UINDA dan FATA Palembang kemudian membuat peraturan bahwa setiap yang namanya di unsur penunjang tersebut, baik itu PKM maupun unsur penunjang yang sebanyak 3 SKS tadi, itu wajib ada, tetapi nilainya boleh tidak sama. Misalnya, kalau seandainya kalau kita bagi dua kan, 1,5, 1,5. Tetapi UINDA dan FATA Palembang boleh saja, misalnya PKM-nya itu 2 SKS, kemudian unsur penunjangnya itu menjadi 1 SKS. Atau sebaliknya, PKM-nya 1 SKS, tetapi kemudian unsur penunjangnya menjadi 2 SKS.
Nah, ini aturan-aturan yang dilakukan oleh UIN Raden Fatah Palembang. Nah, kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa dalam aturan UIN Raden Fatah Palembang, dosen yang ingin kami sampaikan bahwa ada dua hal lagi, misalnya setiap dosen baik dia menjabat atau tidak menjabat wajib untuk melaporkan 12 SKS. Itu artinya adalah walaupun dia menjadi dosen yang memiliki jabatan, apapun jabatan itu, wajib tetap mengisi setiap kolom yang ada di LBKD itu. Jadi dia wajib untuk mengisi pendidikan pengajaran, dia wajib untuk mengisi tentang penelitian, dia juga wajib untuk mengisi tentang PKM, dan juga dia wajib untuk melaporkan kegiatan-kegiatan lainnya, unsur penunjang lainnya. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda di antara PTKIN lain, karena kami dapat juga informasi bahwa ada beberapa PTKIN lain bagi dosen yang menjabat itu ada kolom yang boleh dikosongkan. Itu ada boleh yang dikosongkan. Karena apa? Karena dia memiliki jabatan. Tetapi untuk UIN Raden Fatah Palembang, kami punya interpretasi bahwa setiap dosen wajib untuk mengisi kolom yang ada di situ. Lalu maksudnya bagaimana dengan dosen yang menjabat? Nah, dosen yang menjabat itu, Bapak Ibu, itu sudah dihitung di bagian pendidikan dan pengajaran. Ketika dia menjabat, maka minimal 3 SKS itu kemudian dikonversi masuk ke dalam pendidikan dan pengajaran. Nah, artinya adalah ketika sudah dikonversi di pendidikan dan pengajaran, kolom untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta unsur penunjang wajib juga dipenuhi oleh dosen yang memiliki jabatan. Tetapi ini khusus untuk UIN Raden Fatah Palembang. Ada beberapa teman-teman yang lain itu kemudian tidak mewajibkan beberapa dosen yang memiliki jabatan untuk mengosongkan beberapa kolom. Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu, ini kewajiban menurut Permenristek Dikti nomor 20 tahun 2012 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesi guru besar. Di Permenristek Dikti nomor 20 tahun 2012 ini ada mengatur khusus tentang jabatan akademik, LK dan guru besar atau lektor kepala dan guru besar. Ini yang akan kita rancang di tahun 2020 supaya apa? Kenapa? Nanti di tahun 2021 di Desember 2020, di Desember 2021 dosen kita UIN Raden Fatah Palembang sudah bersiap untuk dosen yang memiliki pangkat akademiknya lektor kepala dan guru besar. Saya mohon maaf dulu, ini dikasih waktu berapa menit ya? Nggak kedengaran Pak Irham, nggak kedengaran. Sorry. Ya. 15 sampai 20 menit, Pak. 15 sampai 20 menit. Ini sudah hampir 8 menitan ini. Iya, betul, sampai 5 menit. Ya, sedikit lagi Bu Bayina. Tidak apa-apa, diteruskan Pak Haji. Jadi ini saya akan sampaikan sesuatu yang penting bagi teman-teman kita yang sekarang sudah pangkat akademiknya sudah lektor kepala dan guru besar. Ini belum ada di pedoman akademik, di pedoman penilaian BKD kita, tapi insya Allah akan kita masukkan itu di pedoman yang terbaru nantinya, karena kita agak khawatir ada beberapa teman yang kemudian laporan pertanggungjawaban keuangannya itu diminta oleh BPK terkait dengan kewajiban lektor kepala dan guru besar. Oke. Kalau di Permenristek Dikti itu, saya akan lompat saja Bapak Ibu supaya waktunya agak maksimal. Nanti Bapak Ibu periksa di Permenristek Dikti nomor 20 tahun 2017 itu di pasal 4 itu disebutkan begini. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia bagi dosen yang telah memiliki jabatan akademik lektor kepala, saya ulangi sekali lagi bahwa bagi dosen yang telah memiliki jabatan akademik lektor kepala, termasuk saya, mungkin termasuk Pak Irham yang sudah lektor kepala,
Sudah. Pak Isman udah lektor kepala belum nih? Belum keluar. Tidak jadi keluar, transisi. Jadi teman-teman yang sudah lektor kepala, ya makanya ini kadang-kadang enak juga yang nggak lektor kepalanya. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki jabatan lektor kepala bahwa pertama untuk yang di Desember tahun 2020 nanti harus membuat laporan tambahan. Pertama itu paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental atau desain monumental dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, artinya Bapak Ibu, dalam kurun waktu 3 tahun, bagi lektor kepala, dia wajib untuk melaporkan tambahan. Yaitu yang pertama, paling sedikit dia memiliki 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dia memiliki minimal 1 jurnal yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau dia memiliki hak paten, atau dia memiliki karya seni monumental atau desain monumental. Nah, ini yang akan menjadi perhatian penting bagi teman-teman yang sudah pada level lektor kepala. Ya, makanya gara-gara aturan ini banyak juga teman-teman yang kemudian tidak mau naik pangkatnya dari lektor menjadi lektor kepala, karena salah satu aturannya memang agak cukup rumit untuk bagi lektor kepala. Ditambah lagi mungkin potongan pajaknya lebih gede dibandingkan dengan yang lektor. Begitu kali ya. Oke, nah itu untuk yang LK, yang lektor kepala. Nah, kalau yang untuk tunjangan kehormatan bagi guru besar, ya, bagi guru besar itu disebutkan bahwa di pasal 8 itu, selain dia mengajar, guru besar, ini termasuk nanti Ibu Bayinah nanti, paling sedikit memiliki 3 karya ilmiah, 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau paling sedikit memiliki 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, atau dia memiliki paten atau karya seni monumental. Artinya Bapak Ibu, nanti guru besar wajib nanti dia, yang pertama, dia menerbitkan 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional. 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional. Artinya jurnal internasional apa saja itu wajib untuk dipublikasi oleh guru besar. Atau kalau seandainya dia cuma 1 saja, maka bagi guru besar dia wajib untuk mempublikasi di jurnal internasional yang bereputasi, atau guru besar tersebut memiliki hak paten atau karya seni monumental. Nah, ini 3 tahun. Artinya adalah kalau seandainya pemberlakuan ini 3 tahun ke belakang, berarti kalau seandainya kita tahun 2018, berarti dia 2018, 2019, 2020. Artinya adalah di tahun 2020 aturan tentang beban kinerja dosen ini insya Allah akan segera kita laksanakan. Oke, waktunya masih ada nih. 3 menit lagi ya. Oke. Nah, untuk yang PAK, untuk penilaian angka kredit, ini kayaknya teman-teman banyak juga yang masih asisten ahli atau dia sudah lektor. Ini perlu kami sampaikan saja bahwa berapa sih jumlah KUM untuk yang asisten ahli, kemudian yang lektor kepala sampai kepada guru besar. Kalau asisten ahli, jumlah KUM-nya itu 100 sampai 150. Kemudian kalau dia mau melompat untuk menjadi lektor, maka KUM-nya berkisar antara 200 sampai 300. Kemudian kalau seandainya dia mau melompat kepada lektor kepala, berarti KUM-nya itu berkisar 400, kemudian 550 sampai kepada 700.
Nah, kalau seandainya untuk menjadi guru besar seperti Ibu Bayina, maka kita wajib untuk mengumpulkan PUM kita sebanyak 850 sampai 1050. Nah, sayangnya Ibu Bayina, saya belum sampai kepada guru besar untuk mengumpulkan PUM itu. Saya baru sampai kepada lektor kepala. Nah, ini masalah biasanya kalau dari asisten ahli ke lektor itu nggak ada masalah. Nah, cuma yang jadi kendala nanti itu bagaimana jumpingnya dari lektor ke lektor kepala. Ini kadang-kadang agak sedikit rumit. Nah, cuma yang jadi masalah menurut data yang saya lihat beberapa waktu yang lalu di sebuah seminar, tingkat keberhasilan orang yang dari lektor untuk menjadi lektor kepala, tingkat keberhasilannya sekitar 65%. Jadi artinya adalah apabila ada 100 orang yang ingin dari lektor menjadi lektor kepala, berarti ada 65% itu insya Allah yang berhasil. Jadi tingkat keberhasilannya 65%. Nah, Pak Irham berarti yang termasuk yang 35% berarti, yang masih dalam tahap untuk bisa mendapatkan yang lektor kepala. Nah, kemudian dari lektor kepala sampai kepada guru besar, itu tingkat keberhasilannya sekitar 30 atau 35%. Artinya adalah setiap 100 orang yang mau naik pangkat dari lektor kepala menjadi guru besar, itu tingkat keberhasilannya sebanyak 30 sampai 35 orang. Karena memang PUM-nya terlalu banyak, 850 sampai 1050. Makanya ada salah satu kiat yang dilakukan oleh teman-teman itu, dia melakukannya per tahap. Misalnya dia dari lektor kepala 4A, 4B, 4C, baru nanti dia melompat menjadi guru besar supaya apa? Supaya tidak terlalu berat untuk mengumpulkan PUM sampai 850. Misalnya saya, sekarang 4A, baru terkumpul 450. Nah, lebih baik saya dari 4A melompat dulu ke 4B secara normal, kemudian ke 4C nanti baru guru besar. Supaya apa? Supaya tidak terlalu berat untuk mengumpulkan hukumnya. Nah, ini saja sebagai pengantar Pak Irham. Masih banyak sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fajri. Tapi masih banyak yang akan kita kumpas dari Ketua LPM. Tapi kita menyimak sedikit dulu informasi dari Ibu Bayin tadi yang terpotong. Kita coba share slideshow-nya. Pak Padri, slide-nya mungkin bisa di-off-kan dulu. Oke. Oh, yang bisa operator. Yang bisa Landry. Ini saya bisa. Oh, bisa. Pak Anu. Oke, lanjut, Bu. Saya share aja ya. Bentar. Kita cukupkan 5 menit lagi, pas 50 kita tanya jawab. Yang di sana sudah di-out kan ya? Sudah Pak Fajrinya sudah keluar slide-nya. Masih belum bisa. Kasih Landry mungkin ya, Pak Landry. Ininya apa? Biasanya langsung otomatis ya. Mungkin Pak Landry bisa tampilkan, Pak Landry. Sudah saya kirim di WA. Oke, Pak. Tampilkan itunya, PPT-nya sebentar. Untuk PDF ya, Pak? Ya. Ya, untuk PDF. Ya, silakan Bu Bayin. Iya, mungkin agak diatur ini nggak full, ya boleh. 5 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dekan,
Bapak Ketua LP2M, Pak Moderator dan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya melanjutkan. Ini mungkin untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Dr. Fajri. Jadi ini perbedaan antara aturan tahun 2014 dengan tahun 2019 yang nanti insya Allah akan diberlakukan per 30 Juni tahun 2019. Jadi untuk pemenuhan syarat, baik syarat umum, syarat khusus karya ilmiah atau artikel, dan syarat khusus tambahan. Jadi untuk tahun 2019 itu selain ada syarat umum, ada syarat khusus terkait dengan karya ilmiah yang menjadi syarat utama atau syarat khusus, ada juga syarat tambahan, syarat khusus tambahan yang hanya ada di aturan tahun 2019. Untuk syarat umum, baik untuk kenaikan jabatan reguler dari lektor kepala dengan ke profesor dengan masa kerja lebih dari 20 tahun, dan juga kenaikan jabatan atau reguler dari lektor kepala ke profesor dengan masa kerja kurang dari 20 tahun. Jadi ada perbedaan. Kalau yang tahun 2014 itu agak ringan, ini ada syarat umumnya ya. Untuk agar bisa naik untuk dari lektor kepala ke profesor itu harus minimal harus memiliki ijazah doktor atau S3. Kemudian memenuhi angka kredit yang dibutuhkan, artinya kalau misalnya dari 4, kalau Dr. Fajri tadi 4 A nggih, Pak? Ya. Berarti lektor kepala 400 ke guru besar, maka dari angka kredit 400 untuk ke 850 beliau membutuhkan sekitar 450 angka kredit yang terdiri atas sekarang ini untuk guru besar untuk karya ilmiah atau ya untuk penelitian itu sekitar 45%. Sisanya pendidikan, pengajaran dan penunjang. Artinya cukup lumayan berat juga ya. Jadi 45% dari 450 nanti bisa dihitung sendiri. Kemudian posisi penulis dari karya ilmiah adalah sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi. Artinya kalau kita punya karya ilmiah, apakah itu jurnal gitu ya, maka kita harus sebagai penulis pertama atau first author, tapi juga plus sebagai penulis korespondensi. Artinya yang ngirim ke pihak jurnal yang berkorespondensi itu adalah penulis pertama sendiri. Itu salah satu syarat, karena kadang penulis pertama tidak mesti penulis korespondensi. Kemudian terkait dengan syarat khusus karya ilmiah, untuk masa kerja lebih dari 20 tahun itu dibutuhkan 1 karya ilmiah atau artikel di jurnal internasional yang terindeks Scopus lebih dari 0, SJR-nya 0,1 atau Web of Science Clarified Analytic CIF-nya lebih dari 0,05, dan tentu saja jurnalnya tidak berstatus cancel atau discontinue. Sedangkan untuk masa kerja kurang dari 20 tahun itu dibutuhkan 1 karya ilmiah atau artikel di jurnal internasional terindeks Scopus dengan SJR lebih dari 0,5. Ini saya kira cukup berat karena jurnal dengan SJR lebih dari 0,5 itu kebanyakan Q1 ya, Q1, ada juga yang Q2 tapi kebanyakan Q1. Nah, ini yang yang akan berlaku tahun ini, tahun 2019 itu. Kemudian jurnal tidak berstatus cancelled atau discontinue. Berikutnya adalah kriteria jurnal internasional. Jadi hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih tempat untuk publish artikel kita, pastikan bahwa kriteria jurnal yang dimaksud adalah memang betul-betul kriteria jurnal internasional.
Pertama, karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Seperti yang saya sampaikan tadi, belum tentu artikel kita yang terbit atau yang sudah publish di Scopus misalnya sudah memenuhi lah lebih dari 0,01, tetapi ketika diajukan ke guru besar, karya tersebut akan direview kembali, ya seperti direview oleh tim khusus. Jadi ketika kita ngirim itu awal kita dari fakultas, direview oleh tim Pak Fakultas, kemudian diajukan ke universitas. Di universitas ada tim Pak sendiri, jadi tim khusus untuk penilaian angka kredit. Apabila memenuhi, disidangkan di Senat Guru Besar. Ketika lolos, maka kemudian bisa diajukan via online melalui kepegawaian ke Kementerian Agama. Jadi didiktis dulu. Nanti di diktis itu ada tim PAK sendiri yang akan mereview karya ilmiah kita. Jadi yang di-online-kan itu hanya yang unsur penelitian, yang unsur pendidikan, pengajaran, penunjang, dan pengabdian masyarakat, hanya berkasnya saja yang kita kumpulkan di universitas, dikoreksi oleh tim PAK intern sendiri. Sedangkan yang akan dinilai oleh pusat itu adalah yang unsur penelitian. Saya kira secara umum begitu. Nah, ada yang saya sampaikan tadi bahwa terkait karya ilmiah yang diterbitkan itu ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah, itu karena nanti oleh tim tadi setelah dari Kementerian Agama, dari Diktis, itu ada tim PAK-nya sendiri yang akan mereview karya ilmiah kita. Apabila lolos, kemudian nanti akan masuk ke Dikti, ke Ristek Dikti. Nah, di sana itu ada yang namanya sidang besar, artinya karya ilmiah kita divalidasi dulu, jadi dicek Turnitinnya, kemudian cek alamat online-nya apa sudah benar, dan seterusnya. Artinya secara administratif itu sudah memenuhi semua. Jadi misalnya syaratnya harus ada jurnal internasional berputasi dengan SJR 0,1. Nah, di tim besar itu dipastikan semua sudah oke, sudah lolos. Baru dari tim besar itu nanti akan masuk ke, kalau sudah lolos nanti akan masuk ke tim kecil. Tim kecil ini semacam tim khusus yang betul-betul mereview karya ilmiah kita. Menurut informasi ada sekitar 4 atau 5 reviewer gitu yang akan mencermati karya ilmiah kita, terutama karya ilmiah yang menjadi syarat khusus guru besar. Jadi betul-betul dibaca satu-satu kurangnya apa. Awalnya saya betul-betul tidak menduga kalau dibaca sedetail itu. Artinya saya pikir ya pokoknya sudah Scopus, SJR-nya sekian, itu enggak terlalu dibaca, itu dibaca detail sampai ini pembahasannya nyambung apa enggak, diskusinya nyambung apa enggak, referensinya apa 5 tahun terakhir apa tidak, sampai detail sekali. Itu dari tim kecil kalau nanti lolos maka nanti akan berlanjut ke penilaian angka kredit yang akan ditandatangani oleh direktur. Kalau tidak lolos itu akan diberitahukan secara online apa kekurangannya dan apa yang harus dipenuhi. Nah, saran saya kalau ada informasi misalnya di situ akan diinformasikan apakah akan nambah karya ilmiah baru atau misalnya kalau kumnya kurang karena bisa jadi yang dinilai dari universitas itu sudah lebih-lebih gitu ya, tapi ketika sampai ke Kemenristek Dikti itu jadi kurang karena mungkin kita nilainya maksimal, misalnya untuk jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2 kita nilai misalnya 25 gitu. Mereka enggak. Mereka menilai berdasarkan kualitas tulisan kita. Jadi bisa saja jauh dari yang kita perkirakan. Kalau menurut aturan misalnya 25,
mungkin ya mereka bisa saja menilai 15 atau 17 ya, terserah reviewernya. Yang jelas kualitas dari artikel itu sangat berpengaruh, tidak hanya status dari jurnal yang bersangkutan. Itu kemudian memiliki ISSN dan terbitan versi online, ditulis dengan menggunakan bahasa resmi atau bisa Arab, Inggris, Prancis, Asia, dan seterusnya. Dewan redaksi atau editorial board-nya minimal berasal dari 4 negara. Jadi artinya sebelum kita mengirim ke jurnal yang bereputasi yang kita inginkan, kita harus ngecek, harus buka webnya jurnal tersebut dan ngecek editorial board-nya apa sudah berasal dari 4 negara. Kemudian artikel yang diterbitkan, satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara. Ini bisa terjadi, ada kasus di tempat kami, itu sudah jurnal internasional, ya kebetulan jurnal yang diterbitkan oleh, kalau nggak salah UIN Surabaya, apa UIN Jogja ya, kan kita punya di bawah Kemenak itu beberapa jurnal Scopus ya. Nah itu kebetulan edisi penulisnya, dalam satu edisi itu orang Indonesia semua, walaupun dia jurnal terindeks Scopus. Bahkan kan sudah ada yang Q2, tapi masalahnya yang diterbitkan itu harus dipastikan bahwa dalam satu edisi itu yang terbit harus ada lebih dari 2 negara. Di tempat kami ada yang sudah terbit ternyata orang Indonesia semua. Itu tidak bisa. Harus nambah jurnal lagi, harus ngirim jurnal yang menjadi syarat guru besar. Jadi artinya walaupun itu sebenarnya bukan kesalahan penulis ya, tetapi dari pihak jurnal ya. Tetapi yang menanggung calon. Kalau penulisnya tidak berasal minimal dari 2 negara, maka itu tidak bisa dijadikan syarat guru besar, sehingga harus ngirim lagi untuk jurnal yang syarat khusus. 3 menit lagi, Bu. Kemudian alamat jurnal dalam 3 menit lagi. Oh iya ya. Alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring, artinya pastikan bahwa alamat URL-nya itu benar, karena kalau tidak itu bisa revisi, dan revisi itu cukup lama, memakan proses. Kemudian tidak ditemukan sebagai jurnal yang artinya jurnal predator. Jadi jangan sampai kita keliru masukkan ke jurnal yang predator. Bisa di ini ke bawah ya. Diatur Henry, agak apa? Leon naikkan. Naik ke atas, naik ke atas. Kemudian syarat khusus tambahan yang saya sampaikan tadi bahwa untuk aturan mohon maaf sebentar. Untuk maaf ya, untuk syarat khusus tambahan yang hanya ada di untuk tahun 2019 yaitu pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif jadi sebagai ketua. Jadi harus pernah mendapatkan hibah kompetitif sebagai ketua. Misalnya kita dapat dari Kemenak atau LP2M, nah itu statusnya harus sebagai ketua. Kemudian harus pernah membimbing atau membantu membimbing program doktor. Ini yang misalnya tidak punya S3 itu yang agak sulit. Apalagi misalnya bidang umum gitu ya. Kan kita yang di bawah Kemenak mungkin tidak mesti bisa diundang oleh yang di bawah Kemenistek-Dikti karena rata-rata mungkin belum punya S3 gitu ya. Ya, kalau Malang nanti pelopornya. Ya. Nanti bisa kita bicarakan. Kemudian itu bisa disiasati dengan jadi penguji tamu. Itu sekurang-kurangnya menjadi penguji 3 mahasiswa program doktor, baik di perguruan tingginya sendiri maupun di perguruan tinggi yang lain. Yang keempat bisa antara lain sebagai reviewer, sekurang-kurangnya dari 2 jurnal internasional bereputasi. Jadi itu syarat khusus tambahan yang hanya ada di 2019.
Kemudian syarat khusus tambahan yang lain itu membimbing S1 paling sedikit lebih dari 80 lulusan, S2 lebih dari 20 lulusan, atau kombinasi dari berbagai lulusan. Slide berikutnya. Len naikkan, Len. Pak Len. Terus naik ke atas. Ya, ini berikutnya adalah Oh, iya. Ini kenaikan jabatan yang loncat dari lektor ke profesor. Kalau yang tadi itu sebenarnya dari lektor kepala ke guru besar, itu sebenarnya itu biasa gitu ya, seperti naik jabatan biasa. Kalau ini adalah loncat kenaikan jabatan reguler dari lektor ke lektor kepala. Kalau tadi lektor kepala ke guru besar, kalau ini lektor ke lektor kepala dengan masa kerja lebih dari 8 tahun, yang satunya masa kerja kurang dari 8 tahun. Kalau syarat umumnya itu harus memiliki ijazah S2 atau S3, memenuhi angka kredit yang dibutuhkan. Kalau dari lektor, misalnya lektor 200, ke lektor kepala 400, maka dia butuh 200. Dan masing-masing komponen ada komposisinya masing-masing. Kemudian posisi penulis dari karya ilmiah adalah penulis pertama adalah sekaligus penulis korespondensi. Jadi kalau jadi penulis syarat khususnya karya ilmiah yang menjadi syarat khusus, maka penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi. Kemudian untuk masa kerja yang lebih dari 8 tahun, ini syarat khusus untuk karya ilmiahnya, jika dia S2, maka dia harus punya 1 karya ilmiah atau artikel di jurnal internasional. Kalau untuk S3, harus punya 1 karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi. Jadi syaratnya lebih ringan untuk yang sudah S3. Jurnal tidak berstatus cancel atau discontinue. Sedangkan untuk lektor kepala dengan masa kerja kurang dari 8 tahun. Artinya masa kerja yang lama dan yang baru itu beda syaratnya. Makin baru makin berat. Untuk dosen S2 atau S3, 1 karya ilmiah atau artikel di jurnal internasional terindeks Scopus, SCR-nya lebih dari 0,15. Jadi dari lektor ke lektor kepala yang masa kerja kurang dari 8 tahun, maka syaratnya sudah jurnal Scopus, sama kayak ke guru besar. 1 karya ilmiah di jurnal internasional terindeks Scopus lebih dengan SCR lebih dari 0,1 dan Q2. Jadi yang atas ini sepertinya Q3. Kalau Q3 SCR-nya boleh lebih dari 0,15, tetapi kalau SCR-nya lebih dari 0,1 maka harus Q2. Atau 1 karya ilmiah di jurnal terindeks WOS atau Clarivate Analytics dengan JIF lebih dari 0,05. Semua jurnal ini tidak berstatus cancel. Berikutnya dinaikkan lagi. Mas Hendri, kita maksimalkan 1 menit lagi Bu Bayin. Ya, tolong dinaikkan ya. Untuk kriteria jurnal internasional sama dengan secara umum seperti yang untuk tadi. Kemudian untuk kriteria jurnal nasionalnya, jurnal nasional yang diakreditasi oleh Dikti untuk sebelum tahun 2017, sedangkan jurnal nasional yang dimaksud adalah jurnal nasional yang diakreditasi oleh untuk Kemenristek Dikti peringkat 1 dan 2. Artinya kalau jurnal nasionalnya itu jurnal yang sudah terbit sebelum tahun 2017, maka dia harus jurnal nasional yang terakreditasi ya. Waktu itu ada akreditasi A, B dan seterusnya. A dan B ya minimal. Ya, yang disebut terakreditasi itu minimal B. Sedangkan untuk mulai tahun 2018 itu harus Sinta 1 dan Sinta 2 minimal. Bawahnya naik lagi Pak Lendri naikkan Pak Len ya. Kemudian untuk syarat khusus tambahan melampirkan bukti membimbing tugas akhir lebih dari 40 orang untuk lulusan untuk S1, 10 orang untuk magister dan kombinasi dari berbagai lulusan. Berikutnya. Ini tugas Pak Wo ini.
Naik lagi ke atas, slide terakhir. Membagi rata. Makin sulit ya, baik ke lektor kepala maupun ke guru besar untuk aturan yang baru. Oke, terima kasih. Nah, ini naik lagi ya. Ini sudah yang slide ketiga kan? Iya, slide ketiga nih. Naik lagi. Naik lagi, Pak. Agak turun yang atasnya tadi ini untuk apa? Nah, kalau ini kenaikan loncat jabatan ya. Tadi yang reguler dari lektor kepala ke guru besar, lektor ke lektor kepala. Nah, sekarang kalau naik jabatan naik. Ini masih lektor ke lektor kepala, naik lagi, loncat jabatan sekarang. Ya, berikutnya. Nah, ini kenaikan jabatan loncat ke bawah. Artis. Baik kan? Cuma ada 4 halaman. Oh, cuma 4 halaman, Bu Bain? Iya, 4 halaman yang terakhir, yang loncat. Mana ini yang loncat? Oh, ini yang loncat tadi. Oh, satu lagi. Turun. Habis, ya, Pak, ya itu tadi, yang kuning tadi, Len. Pak Nah, Lendri ini yang tadi. sudah. Oke, ya ini. Loncat lagi. Oke. Nih, sudah, stop. Kenaikan jabatan loncat dari asisten ahli ke lektor kepala, dan kenaikan loncat dengan masa kerja lebih dari 8 tahun, serta kenaikan jabatan loncat dari asisten ahli ke lektor kepala, masa kerja kurang dari 8 tahun. Ini syarat umumnya memiliki ijazah doktor, memenuhi angka kredit yang dibutuhkan. Posisi penulis adalah sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi. Ya, kalau loncat itu pasti syaratnya 2 kali lipat lebih sulit. Jika persyaratan substansi tidak dipenuhi, maka usulan dialihkan melalui mekanisme usulan kenaikan jabatan reguler. Jadi kalau kita usul naik loncat, tetapi ternyata kumnya nggak memenuhi, maka nanti akan dialihkan untuk yang kenaikan secara reguler. Jadi nggak usah takut. Syarat khusus karya ilmiah, 2 karya ilmiah, 1 diantaranya dipublikasikan setelah pendidikan sekolah. Yaitu 1 karya ilmiah atau artikel jurnal internasional terindeks Scopus dengan SCR lebih dari 0,1 atau Rotor Thomson atau ini ya istilahnya was clarified analytic JIF lebih dari 0,05. Kemudian 1 karya ilmiah atau artikel di jurnal internasional terindeks Scopus SCR-nya lebih dari 0,5 atau Rotor Thomson JIF-nya lebih dari 0,5. Jurnal tidak berstatus cancel. Ini 2 karya ilmiah ini cukup berat ya saya kira untuk SCR yang lebih dari 0,5 ini tidak mudah. Kemudian kriteria untuk jurnal internasionalnya sama, sedangkan kriteria untuk jurnal nasional terakreditasi juga sama. Jika itu diterbitkan sebelum tahun 2017 maka kriterianya adalah jurnal nasional terakreditasi. Sedangkan jika artikel yang kita itu publish di tahun setelah 2018, maka jurnalnya yaitu jurnal Sinta 1 dan Sinta 2. Sedangkan syarat khusus tambahannya itu sama ya dengan sebelumnya, ada melampirkan bukti membimbing skripsi lebih dari 40 lulusan, kemudian naik ke atas sedikit, master lebih dari 10 lulusan dan kombinasi dari berbagai lulusan. Ini sudah terakhir. Yang loncat jabatan guru besar nggak ada ini. Oke. Ke bawah. Naik ke atas. Ini sudah terakhir kan? Ya, itu yang tadi yang kita loncat tadi. Oke. Kayaknya yang belum yang loncat jabatan dari lektor ke guru besar, Pak. Ini ada sebenarnya di sini. Cuman keloncatan mungkin ya. Naik lagi, coba naik. Lektor ke lektor kepala. Turun lagi, Lendri. Turun lagi. Mungkin di bawahnya.
Nah ini kan yang pertama tadi. Ini, betul. Ya, ini tadi sudah belum ya, lektor ke profesor. Ini artinya loncat jabatan ya. Untuk yang loncat jabatan, maka ini syarat umumnya ijazah doktor memenuhi angka kredit yang dibutuhkan, sama ya, posisi penulis sebagai penulis pertama dan juga penulis korespondensi. Nanti jika persyaratan substansi tidak terpenuhi, maka usulan loncat jabatan itu akan dialihkan ke usulan reguler. Jadi misalnya maunya lektor ke profesor, tapi ternyata tidak memenuhi, maka nanti akan lektor ke lektor kepala. Jadi secara otomatis ya? Akan begitu. Enggak gugur, hanya nanti dialihkan. Biasanya ada informasi. Kemudian syarat khusus karya ilmiah itu butuh 4 karya ilmiah ya, yang dipublikasikan setelah pendidikan sekolah. Jadi karya ilmiah yang merupakan pecahan disertasi tidak bisa dipakai untuk kenaikan pangkat. Nanti akan dicek, tidak akan dinilai. Misalnya yang baru sekolah, kan biasanya masih banyak bau-bau disertasi, karya ilmiah kita. Nah, yang dicek, ketika dicek itu merupakan bagian dari penelitian disertasi, itu tidak akan dinilai, karena disertasi sendiri sudah dinilai di pendidikan ya, dengan nilai sebagai doktor itu. Jadi karya ilmiahnya tidak dinilai lagi. Bisa diajukan untuk karya ilmiah yang bukan merupakan bagian dari disertasi, itu bisa dinilai. Artinya ketika sekolah juga bisa mengajukan kepangkatan, tapi karya ilmiah yang diajukan tidak boleh merupakan pecahan disertasi, karena tidak akan dinilai. Kemudian kriteria jurnal internasional sama, ini ya karya ilmiahnya terindeks Scopus, 2 karya ilmiah terindeks Scopus, SJR-nya 0,1, kemudian 2 karya ilmiahnya terindeks Scopus, SJR-nya lebih dari 1, ini lebih dari 1 ya, lebih dari 1 itu berarti rata-rata hampir bisa dipastikan itu Q1. Jurnal tidak cancel, jadi lebih berat ya, ini rata-rata. Jadi 4 jurnal ya, 2 jurnal SJR 0,1, 2 jurnal SJR 1. SJR 1 itu rata-rata Q1. Kemudian kriteria jurnal internasional sama, syarat khusus ke bawah, dinaikkan. Dinaikkan sedikit. Oke. Sama ya, tadi syarat khusus tambahan, harus pernah dapat hibah penelitian sebagai ketua, pernah membimbing atau membantu membimbing program doktor, pernah menguji 3 mahasiswa. Ini pilihan, artinya boleh kalau nggak menu yang satu, jadi bisa milih salah satu. Kayaknya yang memungkinkan kalau di bawah Kemenak nih mendapatkan hibah penelitian, tapi sebagai ketua itu kayaknya lebih mudah. Pernah menguji sekurang-kurangnya 3 mahasiswa program doktor, baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi yang lain. Syarat khusus tambahan yang kedua, pernah membimbing skripsi lebih dari 80, membimbing tesis lebih dari 20 lulusan, dan kombinasi dari berbagai lulusan. Itu yang membedakan antara aturan yang baru, ini yang saya sampaikan ini adalah aturan yang baru. Aturan yang lama itu tidak pakai seperti ini, artinya lebih ringan atau lebih mudah. Kira-kira seperti itu titik bedanya, antara lain masa kerja, syarat yang menjadi ada syarat khusus tambahan, ada juga syarat khususnya ditingkatkan tingkat kesulitannya, itu yang membedakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Bain. Bapak Ibu peserta FGD, ada 10 menit lagi waktu kita tersisa. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bertanya kepada narasumber, terutama kepada mungkin dosen-dosen muda kita yang ingin bertanya dengan Ketua LPM kita, kemudian yang sudah lektor kepala, silakan bertanya dengan Ibu Bain, sehingga bisa berbagi informasi. Kami persilakan untuk 3 orang, 10 menit waktu dibuka. Silakan Bapak Ibu. Bisa saya Pak Ilham? Tidak kelihatan. Oh, silakan Pak Masuri. Ya. Silakan Pak Masuri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bayin, terima kasih materinya menarik sekali. Ini yang update ya Bu Bayin ya. Iya. Yang pertama yang kami tanyakan, untuk syarat khusus tambahan dari lektor ke profesor itu pernah membimbing atau membantu membimbing program doktor. Kalau mahasiswanya ini belum selesai, apa itu bisa masuk ya dalam perhitungan? Itu nomor 1 Bu Bayin. Kemudian yang kedua, masih syarat khusus tambahan, itu dikecualikan sebagai ketua untuk hibah penelitian untuk program tesis disertasi. Apakah misalnya kami yang pernah mendapatkan beasiswa waktu zamannya BPPS itu masuk dalam kategori ini? Kemudian yang ketiga, unsur penelitian yang itu hanya diperiksa oleh Kemenak dan Dikti. Seperti itu ya Bu Bayin. Yang unsur A dan C dan D itu diperiksa oleh universitas ya Bu? Iya. Ya, masih ada? Kita tampung satu orang lagi. Ya, makasih banyak Pak Irham. Ya, terima kasih Pak Mas. Ada 3 pertanyaan Bu Bayin untuk Bu Bayin. Masih ada Bapak Ibu satu lagi untuk Pak Fajri? Atau nanti saling melengkapi Pak Fajri dengan Ketua LPM kok jangan bertanya. Kayaknya bisa diselesaikan secara internal nanti. Ya. Silakan Bapak Ibu, masih ada satu lagi? Silakan kalau ada bertanya. Oke, kalau tidak kami persilakan Bu Bayin untuk memberikan respon untuk Pak Masuri. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Masuri. Mengenai syarat khusus tambahan pembimbing program doktor, jadi biasanya itu yang diminta adalah SK dan bukti pembimbingan. Artinya memang mungkin ada interpretasi membimbing di sini apakah sudah harus sampai lulus atau bisa juga membimbing di awal. Artinya ini saya kira bisa dicoba gitu. Karena sebenarnya reviewer itu kadang-kadang tidak sama ya, ada yang strict, ada juga yang longgar. Seperti saya kemarin itu saya dengan teman saya itu sama jurnal, jadi jurnal syarat khusus itu sama. Saya kemarin kebetulan terbit di Farmakognosi, ketika dicek secara online itu belum, artinya laporan terkait dengan SJR dan seterusnya itu terakhir 2018. Nah ini saya diperbolehkan, artinya tidak ada masalah dan lolos. Tapi teman saya tidak boleh, harus ada informasi SJR di tahun 2020. Padahal tidak semua jurnal melaporkan sampai 2020. Nah itu kan berarti tiap reviewer itu mempunyai persepsi yang kadang tidak sama. Jadi menurut saya diajukan saja kalau nggak ada yang lain gitu. Kalau misalnya ada yang lain ya bisa diajukan sama-sama. Artinya jika punya SK membimbing doktor ya diajukan. Jika pernah menguji walaupun tidak sampai 3 ya diajukan saja semua. Masalahnya tingkat subjektivitasnya itu menurut saya ada gitu ya. Dan kadang-kadang ya cukup tinggi antar reviewer, artinya pemahaman atau mungkin pengetahuannya terkait macam-macam jurnal dan itu kadang-kadang tidak sama. Kemudian terkait dengan hibah, di sini maksudnya adalah hibah penelitian, jadi bukan hibah ketika sekolah ya, tetapi penelitian di luar sekolah, karena ketika misalnya itu disertasi itu tidak bisa dijadikan ininya. Jadi yang dimaksud di sini ketika misalnya kita mengakses penelitian di Kemenak atau di LP2M, kan ada misalnya penelitian kelompok, kita jadi ketuanya. Nah itu saya kira bisa diajukan, jadi dengan bukti SK. Kemudian untuk unsur penelitian, ya jadi kan ada unsur pendidikan pengajaran, penelitian, penunjang dan pengabdian masyarakat.
yang dinilai oleh atau yang kita kirim secara online itu hanya unsur penelitian saja. Sedangkan yang lain kayak pendidikan pengajaran, pengabdian masyarakat dan penunjang itu dinilai oleh universitas dan berkasnya tidak perlu kita kirim secara online. Jadi hard copy yang disimpan di universitas. Sedangkan yang dikirim secara online dan dibuat URL-nya, dibuat PDF-nya macam-macam itu yang hanya unsur penelitian saja. Jadi pihak Kemenak dan Diktis, Kemenristek Dikti itu percaya kepada perguruan tinggi yang bersangkutan terkait dengan poin Dikjar, penunjang, pengabdian masyarakat itu diserahkan sepenuhnya ke universitas. Jadi tidak ada masalah. Ya. Seperti itu kira-kira jawabannya Pak Irham, ya, terima kasih. Kita memang harusnya koordinasi nih Pak Masuri dengan yang baru dan akan memulai. Tapi karena waktu tinggal 4 menit, Palembang sudah asar Bu Bain, tinggal 4 menit lagi. Kami persilakan Pak Badri. Ingin menambahkan. Saya akan menambahkan saja dari penjelasan dari Bu Bayina. Saya akan menjelaskan, itu kan di tahun 2019 ya. Nah, nanti di tahun 2020 nanti ada penghitungan angka kredit yang terbaru nantinya, yang insya Allah akan dilaksanakan kalau tidak salah 1 Juli atau 1 Juli 2020. Ada itu beberapa tadi yang terbaru, Prof. Pak Fajri. Ya, nanti ada yang terbaru lagi, Bu. Itu ini tadi yang saya sampaikan yang 2020. Ya, ini nanti ada yang terkait dengan Kampus Merdeka nanti. Oh iya. Jadi ada 6 poin nanti yang baru, misalnya begini, unsur utama tetap tridharma, kemudian nanti ada unsur penunjang atau tugas-tugas lainnya, nanti porsi utama untuk lektor kepala, guru besar, pendidikan itu kan minimum 40%, kemudian penelitian minimum 30%, sebelumnya kan 45%, nah nanti yang kerangka PO yang terbaru, dari 45% akan turun menjadi 30%. Nah, kemudian untuk pengabdian kepada masyarakat, dulunya hanya cuma 10%, maksimal 10%, nanti akan dinaikkan menjadi 20% nantinya. Kemudian selanjutnya adalah syarat publikasi jurnal internasional bereputasi. Nah, ini akan menjadi syarat utama adalah disesuaikan dengan rumpun ilmu kita. Nah, ini yang harus menjadi fokus kita. Jadi tidak hanya sekedar jurnal internasional bereputasi saja, akan tetapi nanti akan disesuaikan dengan rumpun ilmu. Misalnya kita pendidikan terakhir kita doktornya dengan rumpun ilmu apa, misalnya rumpun ilmu A, tetapi pada saat kita syarat publikasi jurnal internasional bereputasinya dengan kemudian upload jurnal dengan judulnya judul B, maka ini nanti akan mengurangi penilaian dari reviewer nantinya. Nah, kemudian nanti kerangka PO PAK yang terbaru nanti untuk kegiatan membimbing mahasiswa dalam kegiatan Merdeka Belajar dapat diberikan KUM pada bagian pendidikan dan penelitian. Makanya sesuai dengan SN Dikti yang terbaru, Permendikbud terbaru tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, itu nanti disebutkan beberapa konsep kampus merdeka. Misalnya mahasiswa tidak hanya belajar di kampus, tetapi dia juga belajar di luar, terkait misalnya internship atau magang di beberapa tempat. Misalnya mahasiswa Fakultas Syariah kemudian magang di kantor kejaksaan. Nah, ini bagi dosen yang membimbing dengan konsep kampus merdeka, nanti PAK terbaru nanti akan dihitung. Apakah dia nanti masuk di KUM pendidikan, kemudian nanti kalau seandainya nanti ada kampus merdeka, kemudian mahasiswa itu meneliti, maka ketika dosen itu menjadi pembimbing, itu kemudian nanti dia dimasukkan ke dalam KUM untuk penelitian. Tapi sekali lagi ini kerangka PO PAK yang terbaru, Bu ya. Ini masih draft sebagaimana yang saya baca-baca sebelumnya itu. Artinya ada beberapa penyesuaian nantinya. Misalnya pendidikan yang 40%, kemudian penelitian minimum 30% yang diturunkan sebelumnya dari 45%, kemudian nanti dialihkan kepada pengabdian kepada masyarakat yang dulunya hanya 10%, kemudian akan dimaksimumkan menjadi 20%. Itu saja sebagai tambahan, Bu. Nanti ada di slide saya, karena waktunya kan tidak terlalu banyak untuk menjelaskan itu. Ya. Saya kira mungkin slide-nya bisa di-share nanti Pak Badri ya. Ya, boleh. Nanya tadi. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu kedua narasumber yang sudah berbagi pengalaman dan terutama untuk Pak
Haji Fajri Ismail, tuan rumah ini ditunggu oleh teman-teman dosen berkaitan lebih teknis. Soalnya kita lebih teknis lagi bagaimana link antara BKD, tadi dikatakan beda antara BKD dan PAK itu bagaimana kita mensinkronisasikan antara link dan PAK-nya sehingga sejalan baik itu non ASN maupun ASN. Cuma yang memang mau kita kasih tahu Pak Irham, ini kan teman-teman kan terkait dengan Serdos gitu ya, bahwa memang Serdos ini masih tetap fluktuatif, tetapi perlu kami sampaikan bahwa untuk di tahun 2019 ini kayaknya kita hanya, 2020 ini kan kuotanya kan fluktuatif gitu ya, dan kayaknya agak-agak berkurang. Kemudian kalau seandainya kita yang mendaftar tahun 2020 ini bukan untuk tahun 2020. Tapi dia untuk tahun nanti tahun 2021. Itu saja sebagai tambahan. Iya, terima kasih banyak informasinya. Dan sebelum kita tutupi, saya mengucapkan terima kasih banyak atas 10 perguruan tinggi berpartisipasi pada siang hari ini dan terutama kepada narasumber kita yang sudah berkenan berbagi ilmu dengan kita. Walaupun ini sifatnya fokus grup diskusi, berarti betul-betul kita fokuskan bagaimana penjenjangan karir dosen kita mulai dari sertifikasi dosen sampai dengan penjenjangan karir tingkat lanjutnya. Untuk itu sebelum kita tutup, Ibu Dekan akan memberikan penghargaan kepada kedua narasumber. Kami persilakan Pak Leandri dan Bu. Pak Leandri yang bisa share, Pak Len. Pak Leandri. Ya, di-share. Tampilkan. Silakan. Ini. Ya. Pak Lendri. Share screen, Pak ya. Iya. Share screen aja. Pertama untuk Pak Fajri Ismail tuan rumah. Sertifikat kami tidak memberikan apa-apa, hanya selembar sertifikat dan surat pengantar nanti untuk kedua narasumber. Sudah ditampilkan Pak Len? Sertifikatnya Pak yang ditampilkan. Ya, kami mengucap terima kasih atas nama tim kreatif dari Fakultas Teknologi, pimpinan Ibu Dekan, kami persilakan untuk menyampaikan penutupan. Nanti yang kedua Ibu Baim, silakan Pak Lendri, Bu Baim. Iya. Cuma ini yang dapat kami sampaikan dari pimpinan, kami persilakan kepada Ibu Dekan untuk menutup. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya, khususnya kepada kedua narasumber kita, Bu Bayin dari UIN Malang, kemudian Pak Fajri Ismail dari LPM UIN Raden Fatah. Closing remark-nya, ini dari penjelasan kedua narasumber tadi, kami ini termotivasi kalau melihat Bu Bayin yang sudah hampir turun SKGB-nya. Tetapi kalau mendengarkan penjelasan tadi, itu lumayan keder juga, Bu. Karena sepertinya semakin lama semakin sulit. Khususnya untuk kami-kami ini yang mengharapkan bisa proses itu. Tetapi memang ini merupakan PR kita bersama. Karena kami rektor kepala selalu dimotivasi oleh pimpinan untuk hayo ke guru besar, tetapi semakin kesini syarat-syaratnya juga semakin sulit. Jadi ini merupakan motivasi lah hasil diskusi kita hari ini untuk kita sama-sama meningkatkan pengembangan diri kita, meningkatkan karya-karya kita sehingga kita bisa mencapai apa yang seperti sudah diupayakan oleh Bu Bayin. Semoga kita semua juga bisa mencontoh beliau. Terima kasih atas segala partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dekan atas sambutannya. Bapak Ibu, kami selaku moderator tidak menyimpulkan karena sudah ditutup. Cuman kami dari tim kreatif panitia mengucap terima kasih kepada UIN Jambi,
Win Sunan Kalijaga, Win Makassar, Win Malang, IAIN Tulungagung, kemudian Ibu Indah dari Sekolah Tinggi Bogor ya, dari Bogor, kemudian IAIN Batu Sangkar, ada Ibu Dwirini, kemudian dari Cirebon, dan dari Bangladesh ya, ada 10 perguruan tinggi, PTKI, dan PTN. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan kita bisa menambah silaturahmi dan kita termotivasi untuk meningkatkan pengembangan karir kita ke depan, baik itu ASN maupun non-ASN. Dan sekali lagi kami mengucap terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan kepada dua narasumber. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.